Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayak Bang Dik ya. Bang Dik tuh kok bisa kayak petir gitu ya. Kayak geledek. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Walhamdulillahi والثناء لله الذي جعلنا من المؤمنين ثم الحمد لله والثناء والمنة لله الذي اختارنا وجعلنا من المحسنين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم يا أحد صل على أحمد اللهم يا أحد صل على محمد اللهم يا أحد صل على المهدي خليفتك يا الله يا أحد أما بعد أيها الإخوة saudara-saudariku, dengan keterbatasan tempat, tapi sudah banyak yang request kapan lagi ngaji hikam. Terakhir di tempat Bang Dik setahun lalu ya, udah lebih setahun setengah ya. Dan di tempat Bang Dik itu unik, mulainya jam 12. Jadi yang kuat cuma orang-orang yang tahan banting aja sampai jam 3 ya. Dan ajibnya kita berterima kasih kepada orang-orang yang menjaga secara zahir ataupun batin, tentunya milik Allah semua. Musim pandemi kita nggak pakai masker, alhamdulillah nggak ada pembubaran, ya. Karena yang membubarin tidur, yang membubarin tidur, gimana mau bubarin? Ada yang ngintil-ngintil, yang ngintel-ngintelin, alhamdulillah. Pas dia ikut ngaji, alhamdulillah ya, karena memang mereka sedang mencari ya, seperti yang kita saksikan tahun ini itu hasil studi beberapa tahun belakangan ini, adanya kelompok-kelompok khilafah Islamiyah di Lampung, masih ingat gak? Ya, udah ditangani oleh yang berwajib. Dia buat negara dalam negara. Terus ada lagi barusan Panji Gumilang ya. Ya mestinya dipisahkan antara Zaitun dengan NII-nya Panji Gumilang. Dan ya lakukan seadil-adilnya, jangan sampai kemudian ada yang terzolimi ya. Lalu juga ada di daerah-daerah Sulawesi ya. Ada kelompok juga macam-macam lagi bangun, itu kelompok sebenarnya menurut saya sih masih bisa dibina ya. Satu kelompok namanya kelompok Toharoh, bersuci, mensucikan dirinya, dan betul bagus kajiannya. Cuma nggak tahu karena WA sampai ke majelis ulama, nggak tahu mungkin majelis ulamanya pakai intel bukan pakai silaturahim, akhirnya keluarlah fatwa dan sempat rame di TV One ya. Kita mau diperlakukan begitu juga. Buya Asfi siap debat nanti.
Bu Yaldomi siap debat nanti. Tapi gak usahlah debat. Kalau bisa selesaikan silaturahim, silaturahim. Dan kita berharap guru-guru, kawan-kawan kita di majelis ulama justru memperkuat silaturahim itu bukan mencari-cari kesalahan. Bukan hobi membuat fatwa-fatwa yang meresahkan. Ya. Fatwanya jangan menyenangkan sekelompok tapi meresahkan sekelompok. Kadang-kadang orang nggak tahu aliran itu gara-gara fatwa jadi orang tahu. Akhirnya malah orang jadi pengen ngikut gitu. Sebaiknya nggak usah ya. Kita juga belajar fatwa kok. Kita juga bisa memfatwain kok. Ya, dan kita dididik lama untuk berfatwa. Ya. Cuma saya tetap memandang diri saya bukan mufti. Ya. Kami lebih senang ngaji hadis, ngaji akidah dan tasawuf. Dan khusus untuk surau ini, surau ribat di BSD di Buaran ini kita akan fokus kajian tasawuf. Tentunya tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Tidak ada tasawuf di Syiah. Di Syiah namanya irfani. Ada kemiripan tapi beda. Ya, saya juga belajar tentang irfani dan saya menemukan beda. Tapi beberapa istilahnya sama dan beberapa teorinya mirip. Perbedaannya nanti pada bab thariqah. Jalannya itu beda. Pembahasannya sama. Bahkan orang yang dianggap menyimpang oleh Imam Ghazali seperti Ibnu Sina itu tetap kita baca kitabnya, tapi Imam Ghazali bilang ada beberapa penyimpangan di situ. Ya. Dan sungguhlah elok jika ulama justru tambah takut berfatwa, ya, wala taqafu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Janganlah kamu memfatwakan, membicarakan hal yang kamu tidak mengerti ilmunya. Ya. Dan kawan-kawan saya biasanya dituduh sesat itu salah satunya karena hadis-hadisnya palsu, sanadnya nggak ketemu. Itu bisa diperbaiki. Silakan dibina, silakan dibangun silaturahim. Nanti ketemu ya, insya Allah. Baik teman-teman, dan insya Allah kami menjamin walaupun kita bukan paling benar, tapi insya Allah kita berusaha mendekati kebenaran. Kitab Al-Hikam yang kita baca, kita ada silsilah sanadnya, ada ijazahnya. Ya. Dan kami, walhamdulillah, mungkin kalau teman-teman ini dari kecil belajarnya fikih, akidah. Saya sebaliknya, dari kecil saya ngajinya tasawuf. Ya. Kalau untuk sama cukup mendengar, itu saya oleh ayah saya sudah dibawa sejak umur 9 tahun. Tapi mulai ngaji, mulazamah, umur 13 tahun barengan dengan belajar thariqah. Sampai sekarang. Dan guru kami masih hidup, kalau kurang yakin sekarang silakan datang ke Payakumbuh. Itu masih ada Abuya Syekh Nu'man Bashir. Ya. Nu'man Bashir ini beliau murid dari ulama karismatik di zamannya yang namanya Syekh Allamah Al-Usuli Mukhtar. Ya. Beliau ahli usul, tidak pernah kuliah ke Arab, tapi kalau nulis kitab pakai bahasa Arab. Namanya Syekh Mukhtar. Thariqahnya Naqsyabandi, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan semua guru saya begitu. Ya. Alhamdulillah semuanya ahlus sunnah. Jadi nggak usah khawatir. Cuma mungkin nanti ada orang yang ngaku-ngaku atau yang bergaya seakan-akan ahlus sunnah itu milik dia. Nanti sertifikasi ahlus sunnah lewat dia. Loh siapa yang ngangkat? Emang Rasulullah angkat dia? Nggak ada urusannya. Ahlus sunnah ini milik bersama, rumah besar bersama, milik kita bersama. Ya. Untuk ulama-ulama kita ahlus sunnah, untuk Sayyidina Nabi SAW, untuk Imam Nautullah Sekandari, dan untuk orang yang mewakafkan tanah ini dan siapapun yang berdonasi dan siapapun yang hadir malam ini, para guru-guru, para masyayikh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Kalau ada orang bertanya, hikam itu di bagian apa di dalam agama kita? Jadi ada bagian ilmu akidah, ada bagian ilmu hukum, fikih, ada bagian namanya ilmu rohani, ilmu kolbu. Maka ini bagian ilmu kolbu. Maka ilmu ini tidak sepatutnya dinilai dengan ilmu akidah. Tapi basicnya adalah ilmu akidah. Basic dia fikih. Tapi fikih dan akidah tidak bernilai tanpanya. Sholat, kalau rukun sholat ada berapa? Berapa rukun sholat, Dek? Tahu nggak, Dek? 13. Ya. Berapa? 13, pintar. Rukun sholat 13, adakah di situ rukun khusyuk? Nggak ada. Lalu di mana orang belajar khusyuk? Mesti bertasawuf. Jadi kalau orang ngomong kamu belajar fikih aja nggak bisa, tambah mumet. Mesti belajar tasawuf. Karena fikih urusannya ke hukum pada badan. Hukum pada badan. Contohnya wudu. Yang diwudukan otak atau badan? Yang diwudukan kolbu atau badan? Badan. Maka wudu itu urusan badan. Tapi kalau orang berwudu tanpa nama Allah, apa kata Nabi SAW? La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Hadis Imam At-Tirmidzi. Ya, hadisnya hasan, bahkan disahihkan oleh beberapa syaikh. Tidak sempurna, bahkan tidak sah salat atau wudu orang yang tidak menyebut nama Allah. Coba kalau lagi wudu, lagi kumur-kumur nyebut nama Allah di mana? Allah, bisa nggak? Lagi kumur-kumur bisa nyebut nama Allah nggak? Coba bayangkan, masukin ke mulut, bisa nyebut nama Allah? Nggak bisa. Berarti menyebut nama Allah di situ di mana? Di dalam kolbu. Dan itu mesti ditalkin baru tahu caranya. Oh, maksudnya baca bismillah. Loh, kamu baca bismillah di WC. Kecuali tempat wuduknya dipisah dari WC. Baca bismillah itu namanya lafaz bismillah, bukan zikrullah. Yazkur ismallah, menyebut nama Allah. Ismullah itu tempatnya di kolbu. Jadi nama Allah tempatnya di mana? Kalau melafazkan nama Allah di lisan. Beda ya, melafazkan nama di lisan, tapi kalau merasakan nama itu di kolbu. Nah, ilmunya di mana? Ada nggak di kitab fikih? Nggak ada. Ya dulu terjadi usaha ulama kita memisahkan ilmu supaya mudah. Di zaman Rasul kan nggak ada begitu. Sallallahu alaihi wasallam ya. Di zaman Rasulullah tuh nggak ada dibagi rukun wudu, nggak ada. Syarat wudu nggak ada. Itu pembagian ulama fikih supaya orang kalau belajar wudu itu fokus. Namun sebagian mereka memisahkan ilmu fikih dari ilmu rohani yang kemudian disebut ilmu tasawuf. Mungkin ada yang bertanya, emang ada tasawuf di zaman baginda Rasulullah SAW? Gimana jawabnya? Jawabannya sama. Emang ada ilmu hadis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak hadis sahih, hasan, dhaif gitu. Kan lagi senang ngomong gitu, dhaif, bid'ah gitu. Ada enggak ilmu begitu di zaman Rasulullah? Enggak ada. Ilmu tafsir ada enggak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Ilmu fikih juga enggak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedakan fiqh di Quran, di hadis dengan ilmu fikih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, hadis Bukhari dan Tirmizi. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, keberkahan, kebahagiaan baginya, Allah kehendaki dia mudah faham agama. Yufaqih, Allah faqihkan dia dalam agama. Maka kata Imam Ghazali, dulu fiqih itu mencakup 3 ilmu sekaligus. Akidah, fiqih,
tasawuf. Tapi karena perkembangan zaman, jadi sufi kurang keren. Karena nggak bisa jadi Pak Hakim, nggak bisa jadi PNS. Kata Imam Ghazali nih, cuma PNS zaman itu, qadhi di zaman itu. Maka orang-orang berlomba-lomba belajar ilmu fikih, ilmu bahsul masail. Kalau sekarang debat, Imam Ghazali sampai ke makom itu dan dia menulis kitab Al-Wajiz. Dan kitab yang lebih besar lagi. Itu Imam Syafi'i, Imam Ghazali kalau mau bikin mazhab baru, dia bikin. Tapi dia nggak bikin. Dia malah tetap bermazhab Syafi'i. Kenapa? Kalau dia bikin mazhab baru lagi, dia akan mengulang apa yang diulang oleh Imam Syafi'i. Gitu. Jadi perlukah Buya Zul Asfi, Buya Aldomi buat mazhab fikih? Nggak perlu. Lama-lama ilmu ini misah. Ilmu akidah misah juga jadi debat. Makanya kemudian ada orang masuk penjara, disiksa cuma karena ngomong Al-Quran ini tidak makhluk. Imam Ahmad bin Hambal disiksa, lalu ditelanjangi, sarungnya dicopot, dipermalukan di dalam penjara, cuma karena gak mau bilang Quran makhluk. Apa urusannya coba? Apa gunanya bahas Quran makhluk enggak makhluk? Enggak bikin kenyang, tapi dalam ilmu akidah bikin kafir. Maka banyaklah orang tengkar dalam ilmu akidah. Ternyata yang bikin orang sembuh dari pertengkaran itu apa? Ilmu tasawuf. Tapi ingat, tasawuf itu ujung. Menjelang ke tasawuf ada namanya thariqah. Apa? Thariqah itu sendiri juga mengalami proses. Sekarang thariqah itu ini menjadi agak apa ya? Apa nyebutnya Bu ya? Apa yang dialami oleh aliran fikih dialami juga oleh aliran thariqah. Maksudnya masing-masing thariqah merasa paling benar. Padahal berthariqah bukan untuk merasa benar. Berthariqah itu untuk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Sya'rani, orang kalau berthariqah kadang-kadang rebutan kemursidan, rebutan jadi wakil talqin, jadi muqaddam, jadi badal, jadi khalifah syekh. Kalau di Naqsyabandi itu mursyid, di bawah mursyid ada namanya khalifah murid. Nah, yang agak tinggi namanya khalifah murad. Khalifah murad ini pengganti setelah gurunya. Gurunya meninggal dia lanjutin. Tapi di perkembangannya sudah diizinkan punya murid di zaman hidup gurunya, khalifah murad ini. Ya. Sebagian masyaikh begitu. Kalau di Syazili lain lagi, di Tijani lain lagi, ya. Lama-lama thariqah. Tujuan berthariqah itu seperti kalau mau ke sini banyak jalan enggak? Bang Dik tadi lewat mana Bang Dik? Tol. Bukan tol ol kan? Ada lewat Muncul, ada yang lewat BSD. Itu kan jalan. Coba lihat, itu jalan Pak RW mana Pak RW? Pak RW itu jalan sekali 6 bulan dibenerin gak? Bener ya? Sekali 6 bulan dibenerin. Bahkan ada jalan baru. Ada jalan yang diperluas. Coba antum bayangin. Itu baru jalan ke rumah kita. Per 6 bulan di aspal dibenerin. Bahkan ada yang diperlebar. Masa ada orang berthariqah cara lama dipaksain ke zaman sekarang. Stres nanti muridnya. Thariqah itu artinya metode. Metode ini boleh berkembang, boleh berkurang, boleh dimajukan, boleh dihilangkan, boleh diganti. Yang gak boleh diganti itu tasawuf. Apa yang gak boleh diganti? Tasawuf. Karena tasawuf hukum Islam dalam fikih, lalu bab keimanan di dalam bab akidah itu nggak bisa diubah. Tasawuf itu bab qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Beruntung orang beriman yang mereka di dalam salatnya khusyuk. Salat itu fikih, khusyuk itu tasawuf. Coba antum nggak belajar tasawuf, apalagi menganggap tasawuf bagian dari ajaran Yahudi atau ajaran Kristiani.
Terus kapan khusyuknya? Jadi kalau ngelihat orang bertasawuf sibuk aja, ini mau dibid'ahin. Dan hari ini cara bidahin gampang, komentar di kolom YouTube atau komentar di WA, di IG, bener nggak? Dan lucunya banyak orang bertorikoh hari ini atau bermanhaj apapun, perangnya perang video. Tapi bocorannya video kita masuk Bang Dik. Ada yang menarik, jadi banyak orang cerita tasawuf itu sumbernya apa? Ada yang mengatakan dari sufah. Sufah itu emperan, dulu sahabat itu dulu nongkrongnya di sufah. Mereka kalau malam-malam nggak pulang, di mana nongkrongnya? Pojok masjid, sufah namanya. Makanya Pak pengurus masjid kalau punya masjid jangan dikunci. Biarin anak-anak muda tidur di situ daripada tidur di pos. Padahal bukan petugas. Kalau di pos, kalau dia ngelem kan kita nggak tahu. Ya, dia minum toa kan kita nggak tahu. Ya, kita nggak ngerti. Tapi memang ada orang berani ngelem di masjid di surau? Nggak ada. Nah, dulu surau-surau, masjid-masjid bebas orang tinggal. Nah, kami pun nanti memikirkan itu, tapi khusus pada hari suluk, pada hari-hari suluk. Jadi ada hari khalwat, itu orang tidurnya di surau, tidurnya di surau. Syukur-syukur nanti ada pesantrennya nanti ya. Sekarang kita mikirin ada suraunya aja dulu. Ngajinya tetap ngaji kitab yang di pesantren, cuma santrinya masih santri kalong begini ya, ngalong sekali sebulan. Semoga nanti bisa ngalong sekali seminggu, insya Allah ya. Tapi Imam Asy-Syadzili dan Abul Abbas Al-Mursi, apa kata mereka? Gak usah pakai ilmu aneh-aneh menjelaskan apa arti tasawuf. Sufi tasawuf itu man safahullah. Kata beliau dalam kitab Lataiful Minan. Sufi itu orang yang kolbunya Allah beningkan. Dan ingat ciri-ciri orang yang kolbunya dibeningkan Allah, dia tidak pernah merasa hatinya bening. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang dibersihkan kolbunya oleh Allah, dia tidak pernah merasa kolbunya bersih. Itu ciri-ciri kolbu sudah mulai dibersihkan Allah. Ciri-ciri kolbu sudah ditawadukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah merasa paling tawaduk. Justru dia merasa saya ini orang sombong, saya ini orang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syadzili, kakek guru dari imam ini dan juga Imam Mursi, guru dari Ibnu Athaillah Skandari, nerjemahin sufi sederhana aja. Man safahullahu qalbah. Orang yang kolbunya Allah bersihkan.